Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Satrio Bayu. Terima kasih buat kamu yang masih setia di channel saya, yang support channel saya. Jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana untuk membuat steaming susu saat canvassing, untuk canvassing membuat latte art ya. Jadi langsung aja, sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa kamu like, komen jika ada masukan ataupun ada request, share jika menurut kamu video ini sangat bermanfaat, dan juga subscribe kalau kamu ingin mengikuti terus konten-konten saya yang berikutnya. Oke, sebelum lanjut ke video, pada intinya kita intro terlebih dahulu. You can see the writing on the pavement. Young kids, they're growing up in basements. Online, a whole new generation. I'ma make mine, so you better go take it. Always, they need a new replacement. Dealing with the old plan, they know that we're calling it wrong. Oke, Bray, kita langsung aja ke tempat eksekusi ya. Nah, di sini ada mesin espresso Verativero 3605. Kemudian ini ada grinder Silus Kova Silus, dan juga ada kopi Robusta nanti yang akan saya bikin untuk espressonya full Robusta, dan ini juga kopi yang diperuntukkan untuk espresso. Kopi yang saya pakai ini Robusta untuk espresso. Saya roasting itu medium to dark ya, tapi tidak terlalu sampai oily ya. Jadi teksturnya dia masih bagus, jadi kalau di hooper grinder kamu itu enak dipandang. Nah, ini mungkin bisa dilihat ya, saya fokuskan. Jadi ukurannya itu yang seharusnya untuk espresso itu kurang lebih seperti ini ya. Oke. Jangan lupa diratakan. Nah, karena kalau ini dia nggak rata, maka akan terjadi ekstraksi yang tidak maksimal saat terjadinya pressure. Sebelum ditamping, diratakan terlebih dahulu, jangan sampai ada yang tersisa di kanan kiri. Nah, oke, diratakan, diputar, dijilat, dicelupin. Enggak ya. Kemudian ditamping. Oke, kita flash dulu. Sudah. Terus kita sediakan dulu gelasnya. Nah, kalau orang biasanya baru pertama kali punya mesin espresso, dia susah untuk ngepaskan portafilter. Ini bisa sampai lihat ke bawah seperti ini. Nah, nggak perlu. Ini cukup. Ini pasti dia posisinya di pojok ini. Jadi tuas ini kita luruskan dengan pojok ini. Jadi sembari nunggu, ini sudah saya setting, sudah saya kalibrasi 19 detik untuk menghasilkan 25-30 mili, dan hasilnya kita dapat gold crema ya. Tidak over ekstraksi ya, karena untuk espresso itu gak bagus juga untuk under ekstraksi, tidak bagus juga over ekstraksi. Nanti efeknya di taste-nya atau dirasa kopinya yang saat diceluput. Oke, di flash lagi. Nah, karena kita menggunakan mesin espresso rumahan, jadi kita harus benar-benar sabar, harus benar-benar ekstra hati-hati ya. Beda dengan mesin yang espresso profesional, karena dia sudah dirancang untuk kinerja tinggi ya.
Karena kalau mesin espresso rumahan ini dia mempunyai kapasitas yang terbatas sekali, berbeda dengan mesin espresso yang memiliki kapasitas atau yang udah siap tempur di kedai kamu atau di cafe kamu. Sekarang kita buat steam susunya. Oke, plus kita pindah ke panel steam. Nah, sembari nunggu dia loading untuk siap untuk digunakan, ini jadi dia selalu kedap-kedip ya. Sorry, saya bahasanya agak campur dan juga mungkin nggak tertata ya, karena saya nggak terbiasa di depan kamera. Dan nah, ini saya lepas tujuannya supaya teman-teman tahu kalau mesin espresso rumahan ini itu dia memiliki satu hole atau satu lubang aja, berbeda dengan mesin espresso yang sudah siap tempur di kedai cafe kamu, yang ya saya nggak akan menyebutkan nominal dan kualitasnya, pasti teman-teman pasti sudah tahu kan. Jadi untuk dimasukkan ke spotnya, air susunya itu di rata-rata airnya itu segini, jangan sampai masuk ke atas ini, karena nanti akan terjadi bubble atau gelembung yang besar. Nah, yang kita butuhkan adalah microfoamnya, bukan foam yang seperti bubble yang besar-besar. Nah, kita nggak butuh itu. Jadi kita butuhkan microfoam, jadi foam yang benar-benar kecil-kecil. Nah, jadi untuk menggunakan mesin ini saya biasanya sampai di batas ini aja. Batas ini ya, batas ini, jadi nggak sampai masuk ke atas ini, sepertiganya kali ya kalau untuk ukuran segini. Oke, saya pasang lagi. Saya pakai untuk kapasitas seperti ini, saya pakai itu 170 ml atau 170 gram, karena kita menyesuaikan dari cup atau gelasnya ya. Oke, saat kita melakukan steaming itu ada beberapa hal yang harus teman-teman ketahui. Itu yang pertama adalah heating ya. Heating itu adalah tingkat kepanasan atau hangatnya atau panasnya itu yang dibutuhkan itu 55 derajat sampai 60 derajat. Nah, bagaimana kalau kita tidak menggunakan termometer? Nah, kita bisa menggunakan sensor tangan ya. Menggunakan sensor tangan ini, jadi tangan kita tuh mentok bisa menerima suhu panas itu 60 derajat, kurang lebih 60 derajat. Suhu sudah, kemudian terjadinya rolling. Nah, saat steam susu, teman-teman harus memperhatikan benar-benar susu ini yang di dalam sini terjadi rolling atau bercampur bercampur antara foam dan juga air susunya. Jadi bercampur. Bagaimana caranya kamu bisa menciptakan rolling atau adukan dengan spot yang nanti di sini. Itu yang ketiga adalah microfoam. Nah, yang dibutuhkan untuk membuat latte art itu adalah basicnya adalah kita harus punya microfoam yang bagus, yang shiny, terus benar-benar kental. Nah, seperti cat, kurang lebih seperti teksturnya cat lah. Oke, sudah. Nah, biasanya saya luruskan dulu spot ini, ujung spotnya jack, saya paskan ke tuas ujung spot, kemudian saya geser. Kenapa saya geser agak ini? Sorry, kamera nggak kelihatan ya. Saya majukan dulu. Oke, sorry. Nah, kelihatan kan? Ya, jadi tujuannya saya miringkan supaya terjadi rolling dengan maksimal. Nah, supaya terjadi rolling yang maksimal. Kalau saya taruh tengah sini, dia tidak akan terjadi rolling. Terjadi, cuman dia tidak maksimal. Nah, oke. Saya miringkan. Baru kita sampai bunyi cicit. Nah.
Jika berbunyi sampai desisan seperti itu, berarti sudah terbentuk foamnya. Nah, mungkin teman-teman di kamera bisa lihat ya bahwasanya posisinya dia terjadi rolling yang sangat kencang sekali. Ini sudah 42 detik, 43 detik. Oh, sorry, saya karena punya satu kamera jadi tidak bisa lihat secara full. Oke, kita matikan. Ya, jangan lupa dibersihkan, on di flash. Ya, oke. Jadi volumenya dia nambah dari rata-rata airnya yang tadi kan, pasti dia akan nambah. Yang nambah ke atas itu foamnya. Oke, kita mundurkan lagi. Oke, kalau ditinggikan itu berarti kamu untuk mencampur antara foam dan juga espresso. Tapi kalau didekatkan, maka kamu bisa canvassing. Nanti yang akan di atas rata-rata espresso atau airnya itu adalah foamnya yang akan itu apa namanya nampak ya. Gimana ya, saya bahasanya susah loh. Karena saya bukan ini nih. Oke, langsung aja ya kita praktek. Jadi kita tinggikan dulu ya, sambil kita goyang supaya tercampur. Oke, jika sudah, oke, sudah cukup. Oke, sorry buat kalau nggak kontras. Jadi ini kita dekatkan atau sampai kita menyentuh. Oke, kita dekatkan ya. Kita buat love aja kecil, gak usah terlalu yang spesifik, yang penting terjadi kontras antara espresso dan susu. Sorry banget ini tadi kejeda karena kameranya overheating, jadi ya susunya udah mulai, foamnya udah mulai menurun kualitasnya. Tapi paling tidak di sini teman-teman bisa tahu bahwasanya buat latte art itu saat canvassing itu terjadi yang ditampakkan adalah kontrasnya. Jadi antara espresso dan susu itu kontras ya. Jadi apa ya ngomongnya ya, saya bingung sih cara ngomongnya bagaimana, intinya seperti itulah. Oke teman-teman, saya akan buatkan satu lagi ya. Yang tadi yang pertama itu ini ya, kelihatan nggak? Itu sudah ya, ini barusan saya jeda udah 10 menit karena terkendala kamera harus off dulu karena terjadi overheating ya. Oke, sama kayak tadi 170-an, boleh lebih. Dan kita flash dulu, kita geser dulu sedikit. Kita mulai bisa lihat detiknya di sini ya. Kalau tadi kan nggak nampak kan ya. Ini yang tadi. Nah, jadi kalau kita benar untuk memperlakukan antara susu dan espresso, gambarnya dia nggak akan mudah pudar. Pudar. Ya, mudah hilang ya, dia masih ada. Oke. Jadi temanya kali ini kita sebenarnya hanya canvassing aja, nggak terlalu detail. Oke, 48, tangan saya sudah nggak buat menahan panas. Siap. Bersihkan dulu. Kita flash lagi. Ya, dia shiny. Oke. Tadi saya buat espresso lagi waktu kamera off. Ya, kita bikin lagi ya. Ditinggikan untuk mencampur antara susu dan espresso, didekatkan untuk canvassing. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa digoyang supaya terjadi percampuran yang rata. Oke, sudah. Bismillah. Kita bikin simbol-simbol aja, kita bikin love. Oke,
cukup ya. Nah, untuk pertama kali ya paling mudahnya membuat love seperti ini. Oke. Jadi yang penting kontras dan juga ya simple sebenarnya. Yang penting harus hati-hati, harus telaten ya, seperti itulah. Saya nggak bisa ngomong di depan kamera ya, kenapa nggak tahu ya, tapi kalau di depan cewek panjang banget kalau ngomong. Oke, jadi 170 untuk ukuran gelas, kurang lebih ini 180 ml kalau nggak salah, 180 apa 200 saya lupa. Jadi dia masih ada sisa ya. Jadi sisa ini kalau kamu sudah mahir nantinya, ini sisa foam yang di sini itu bisa kamu buat lagi buat untuk canvassing di sini. Oke, ini yang saya buat pertama tadi, sengaja saya buat 2 supaya tahu kalau pembuatan atau canvassing. Untuk membuat canvassing saya buat 2 ini tujuannya adalah supaya tahu bahwasanya kalau kita memperlakukan susu saat steaming, kemudian saat rolling, pencampuran antara susu sama espresso itu benar, dan saat canvassing benar, maka gambar ini dia awet jadinya ya. Yang penting itu dulu. Nanti kalau kita sudah mahir, udah menguasai teknik ini, teman-teman bisa lebih leluasa membuat gambar, tinggal nanti meningkatkan skillnya. Oke, jadi gitu teman-teman. Terima kasih. Oh ya, kalau mau belajar, saran saya sih pakai susu ini ya, pakai susu SKM dikasih air dingin, kemudian pakai jug. Jadi kalau mau pakai susu UHT kayaknya kamu akan buang karena nggak mungkin akan kamu minum semua kopi yang saat kamu trial seperti ini. Seperti ini, saya bingung, di rumah saya lagi sendirian. 2 kopi ini siapa yang mau habisin, saya nggak tahu. Ya semoga aja saya nanti bisa habis. Oke, terima kasih buat kamu, tetap semangat dan jangan lupa like, subscribe dan share kalau misalkan kamu suka dengan konten yang aur-auran. Oke, kalau kamu pengen beli Robusta yang khusus untuk espresso ini, kamu bisa cek di deskripsi saya aja. Itu sudah ngelink ke WA pribadi saya atau nanti ke Tokopedia. Oke, ini kemasan 250 gram, mau 1 kilo boleh. Terima kasih. Assalamualaikum, salam sehat selalu dan sukses untuk teman-teman yang memiliki usaha kafe dan kedai. Bye bye.